Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting loh, apalagi dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, yaitu manajemen pembinaan akhlak dan karakter. Kedengarannya mungkin agak berat, tapi sebenarnya ini tentang bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri supaya menjadi pribadi yang berakhlak baik dan juga berkarakter kuat. Jadi, apa sih itu pembinaan akhlak dan karakter? Nah, jadi teman-teman, akhlak itu artinya sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sedangkan karakter adalah kebiasaan baik yang terbentuk dari sikap yang kita lakukan terus-menerus. Jadi kalau kita terbiasa jujur, sopan, disiplin, dan peduli pada orang lain itu artinya kita sedang membentuk karakter yang baik. Nah, manajemen itu sendiri di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengatur dan melatih diri sendiri supaya akhlak baik itu bisa tumbuh dengan terencana. Baik bukan karena disuruh, tapi karena kesadaran dari hati kita sendiri. Jadi, teman-temanku sekalian, dalam Islam, akhlak itu sangat penting loh, bahkan jadi ukuran utama baik atau tidaknya seseorang tersebut. Dalam hadis Nabi SAW, ia berkata, Innama bi'itstu liuttamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia bukan hanya untuk mengajarkan salat, puasa, ataupun hukum Islam, tetapi juga untuk menyempurnakan perilaku manusia agar berakhlak mulia. Artinya, semua ajaran Islam mulai dari ibadah, belajar, hingga bergaul dengan sesama tujuannya itu adalah supaya kita menjadi orang yang jujur, sabar, sopan, amanah, dan rendah hati. Contohnya ketika salat membuat kita lebih tenang dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Serta puasa melatih kita agar bisa menahan amarah dan hawa nafsu. Lalu belajar menumbuhkan ilmu dan kebijaksanaan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa nilai tertinggi seseorang muslim bukan hanya pintar atau rajin ibadah, tapi juga memiliki akhlak yang baik kepada Allah, kepada guru, teman, dan semua orang yang ada di sekitarnya. Teman-temanku sekalian, sekarang kita bahas contoh nyata dari manajemen pembinaan akhlak dan karakter. Atau gampangnya bagaimana kita mengatur diri sendiri supaya jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Manajemen diri itu artinya kemampuan mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi bukan cuma soal aturan sekolah, tapi tentang bagaimana kita belajar disiplin, jujur, sabar, dan tanggung jawab. Coba deh teman-teman bayangkan kegiatan kita dari pagi sampai sore. Seperti kalau kita bisa bangun pagi tepat waktu, menyapa guru, teman dengan senyum serta salam, itu sudah termasuk dari bagian pembinaan akhlak loh teman-teman. Karena kita sedang membiasakan diri untuk disiplin, sopan, dan santun menghargai orang lain. Di sekolah juga banyak contoh lainnya seperti tidak mencontek saat ujian, itu bentuk kejujuran. Baru membuang sampah pada tempatnya, itu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Mendengarkan guru dengan baik tanpa memotong pembicaraan, itu tanda sopan dan santun. Baru membantu teman yang kesulitan, itu contoh akhlak tolong-menolong. Jadi, semua hal kecil itu kalau dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter yang kuat dalam diri kita. Selain itu, manajemen akhlak juga berarti kita bisa mengatur emosi dan hawa nafsu. Misalnya, saat sedang marah, kita belajar menahan diri dan tidak berkata kasar. Saat malas belajar, kita ingat bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Dan juga saat kita iri melihat teman yang lebih pintar, kita ubah rasa iri itu jadi semangat untuk belajar lebih giat. Nah, inilah yang disebut pembinaan karakter dari dalam diri sendiri. Bukan karena disuruh guru, tapi karena kita sadar bahwa menjaga akhlak itu bagian dari ibadah kepada Allah.
Nah, teman-teman, sekarang ada pertanyaan. Kenapa sih pembinaan akhlak dan karakter itu sangat penting buat kita sebagai pelajar? Jadi, jawabannya sangat sederhana. Karena ilmu tanpa akhlak itu tidak akan berarti apa-apa. Coba bayangkan ada orang yang pintar banget, nilainya selalu tinggi, tapi suka sombong, berkata kasar, atau tidak menghargai orang lain. Pasti orang di sekitarnya itu tidak akan nyaman dengan dia. Tapi kalau ada orang yang mungkin nilainya biasa saja, tapi jujur, sopan, dan rendah hati, justru orang lain akan menghormati dan menyayanginya. Jadi akhlak yang baik juga buat lingkungan sekolah dan madrasah menjadi tempat yang damai dan menyenangkan loh. Kalau semua siswa terbiasa berperilaku sopan, disiplin, saling menolong, dan menghormati guru, suasananya pasti nyaman. Nggak ada yang saling menjatuhkan dan juga nggak ada yang saling mengejek. Belajar pun menjadi lebih semangat karena semuanya ini saling mendukung. Selain itu, pembinaan akhlak juga membentuk karakter kita untuk masa depan. Ketika kita terbiasa jujur, disiplin, dan tanggung jawab sejak di sekolah, maka nanti saat dewasa kita akan mudah menghadapi kehidupan. Kita akan terbiasa bekerja dengan baik, menghormati orang lain, dan tidak mudah menyerah. Dalam Islam juga, orang yang berakhlak baik akan dicintai oleh Allah dan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum ahsinikum akhlakan," yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan dari harta atau kepintarannya, tapi dari sebaik apa akhlaknya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa manajemen pembinaan akhlak dan karakter bukan hanya tugas guru atau sekolah, tapi tanggung jawab kita sendiri sebagai pelajar. Guru bisa memberi contoh, orang tua bisa menasehati, tapi yang bisa benar-benar mengubah diri kita hanyalah kita sendiri. Kalau setiap hari kita berusaha sedetik demi sedikit, belajar disiplin, berkata baik, menghormati guru, tidak mencontek, dan berbuat jujur, maka kita sedang menanamkan benih akhlak mulia di hati kita. Jadi ingatlah bahwa akhlak yang baik itu bukan suatu yang muncul tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan baik yang terus-menerus dilakukan. Kalau bisa mengelola diri dengan baik sejak sekarang, insya Allah kita akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas pikirannya, hatinya, dan kuat imannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengingat pesan Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya orang yang paling aku cinta dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yuk mulai dari sekarang kita latih diri kita untuk menjaga akhlak, karena akhlak yang baik akan membawa diri kita dekat dengan Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.